Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan kakak di channel Kelas Sang Guru. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Materi pertama yaitu penjumlahan pecahan. Nah, pada penjumlahan pecahan ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, misalkan terdapat pecahan A delapan ya, 4 dikali 2 ya. Ingat, penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. Sehingga menjadi 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Inilah pecahan dari 3/4 menjadi penyebutnya 8, sehingga hasil pecahannya menjadi 6/8. Karena 3/4 tadi penyebutnya sudah menjadi 6/8, penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 8. Dari soal awalnya 3/8 ditambah 3/4 sama dengan soal barunya 3/8 itu tetap karena penyebutnya sudah 8. Nah, 6 tambah 6/8 ya. 6/8 ini kita dapat dari ya mengalikan dengan 2 tadi, sehingga penyebutnya 8. 6/8. Perhatikan di sini. Di sini kan penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja lagi. Pembilangnya 3 ditambah 6/8. Inilah baris selanjutnya. Berapa 3 tambah 6? 9. 9/8 hasilnya. Nah, 9/8 ini bisa kita robah menjadi pecahan campuran. Pecahan campurannya 9 bagi 8 dapat berapa? Dapat 1 ya. Sisanya 1/8. Inilah hasil dari penjumlahan 3/8 ditambah 3/4, hasil akhirnya 1/8 atau 9/8. Itulah hasilnya. Selanjutnya, penjumlahan antar pecahan campuran ya. Tadi kita yang pertama tadi kan penjumlahan pecahannya berpenyebut sama. Yang keduanya tadi kan, atau yang B-nya, penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Nah, yang ketiga sekarang penjumlahan antar pecahan campuran ya. Nah, seperti apa? Ya, kita langsung ke contoh. 2 3/4 ditambah 4 1/2 hasilnya berapa? Ini namanya pecahan campuran ya. Nah, cara pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, sebelumnya kita udah belajar merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. 2 3/4 ini kan pecahan campuran, kita rubah dia ke dalam pecahan biasa. Caranya, kalikan penyebutnya dengan bilangan pokoknya. 4 kali 2 8. 8 tambah 3 11 ya. 11/4. Inilah pecahan biasanya. Ditambah ya, tambah ya, soalnya ini tambah. Kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa.
2 dikali 4 8, 8 tambah 1 9, sehingga pecahan biasanya 9/2 ya, 9/2 ya. Sudah jadi pecahan biasa dia ya. Sekarang perhatikan operasi selanjutnya atau proses selanjutnya, yaitu kita perhatikan penyebutnya. Di sini karena penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu penyebutnya. Ya, cara menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Nah, 4 dengan 2, berapa KPK 4 dengan 2? Yaitu 4 ya. Nah, yang perlu kita robah itu yaitu 9/2. Kita jadikan penyebut 2 ini jadi 4. Caranya 2 kali berapa menghasilkan 4 ya? Berarti 2 kali 2. Ingat, penyebut dikali 2, pembilangnya juga dikali 2 ya. Perlakuannya harus sama di bawah dengan yang di atas ya. 11/4 tetap ya, karena dia sudah penyebutnya 4. Ditambah ya, tadi ini dikali 2, 2 kali 2 4 ya, 9 kali 2 18 ya. Sehingga karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 11 tambah 18/4 ya, karena tadi penyebutnya sudah sama, kita langsung jumlahkan saja pembilangnya. Berapa 11 tambah 18? 29/4 ya. Nah, 29/4 ini kan pecahan biasa. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ini aja hasilnya udah boleh sih, cuman kalau seandainya ada option soal di soal lain umpamanya ya. Kalau seandainya 29/4 nggak ada, kita lihat option yang lain yang nilainya sama dengan ini tapi dalam bentuk berbeda. Ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. 29/4 kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 29 bagi 4 dapatnya 7. Sisanya berapa? 1 ya, 1/4. Ini dalam bentuk pecahan campuran, ini dalam bentuk pecahan biasa. Tapi hasilnya sama, maknanya sama ya. Tadi di penjumlahan pecahan ya. Sekarang di pengurangan pecahan. Nah, penjumlahan pecahan sama pengurangan pecahan prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Intinya di penyebut. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja kalau di pengurangan pecahan ya. Begitu juga kalau penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu penyebutnya. Kalau sudah kita samakan penyebutnya dan penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja, sama ya. Ini pun juga sama konsepnya dengan penjumlahan pecahan campuran tadi. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada materi penjumlahan dan pengurangan desimal ya. Di SD mungkin anak-anak Bapak sudah belajar ya tentang bilangan desimal. Desimal itu kan bilangan berkoma. Nah, di operasinya ada juga operasi penjumlahan dan pengurangan perkalian, juga pembagian juga ada pada bilangan desimal. Itu operasinya ada 4. Nah, contohnya di sini contoh A 0,73 ditambah 0,21 tambah ya. Ingat, kalau dengan cara bersusun, ingat dia kalau seandainya bilangan desimal ini dalam penjumlahannya, ingat dia harus sejajar ya, koma dengan koma harus sejajar seperti ini, tidak boleh tidak sejajar. Oke. Kalau tambah, ingat kita seperti biasa dia jumlahkannya. 3 ditambah 1 4, 7 ditambah 2 9 ya, koma 0 tambah 0 0 tetap ya. Sehingga hasil penjumlahan dari bilangan berkoma ini atau bilangan desimal ini menjadi 0,94 hasilnya. Ya. Yang B lagi 23,61 ditambah 8,419 hasilnya berapa? Perhatikan di sini cara bersusunnya yang B ya. Perhatikan, Bapak tadi kan sudah bilang
rumuskan. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.